Mohon bertanya Ustadz, sebagai orang awam, bagaimana cara kami memilih perbedaan pendapat para ulama Ustadz? Bolehkah kami mengikuti ulama A di satu fikih dan mengikuti ulama B di fikih yang lain? Karena pendapat dan dasar hukum dari kedua ulama kami rasa sama kuatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Mungkin saya tambahkan dari sisi orang yang mau belajar ya. Syekh Shalal Munajjid ini saya baru buka fatwa beliau. Beliau bagi manusia itu jadi 3. 1, mujtahid. 2, itu thalabul ilmi, penuntut ilmu. Yang ketiga, ammi. Mujtahid berarti dia punya kemampuan untuk istimbatul hukum. Dia punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum. Ya, kita sebut kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada Imam Nawawi misalnya. Terus penuntut ilmu, dia punya ilmu alat. Dia gunakan untuk mentarjih, menguatkan pendapat-pendapat yang ada. Sedangkan untuk yang ketiga, orang awam, dia tidak punya alat sebagaimana mujtahid, ya, sebagaimana penuntut ilmu tadi. Dia hanya punya tugas untuk bertanya saja, yaitu berlaku bagi dia fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian itu tidak mengetahui. Saya sendiri kalau ingin untuk orang awam ya, mungkin lebih mudah bagi orang awam itu mempelajari, dia bisa milih nih satu guru untuk dia ambil pendapatnya dulu. Ini dari sisi belajar ya, sisi belajar biar tidak bingung. Soalnya kalau dia belajar misalnya dari banyak guru, dia nanti akan bingung untuk mentarjih atau menguatkan karena dia tidak punya ilmu alat untuk kuatkan tadi. Kecuali tadi dengan penilaian objektif dan subjektif seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Amin tadi ya. Nah, maka lebih bagus kalau menurut saya, dan nanti bisa lihat dari pandangan-pandangan ulama tentang hal ini, dia memilih satu pendapat. Entah dia milih dari satu ustadz atau dia milih pendapat mazhab. Kenapa saya sebut pendapat mazhab di sini? Karena pendapat mazhab ini sudah menyimpulkan hukum-hukum yang ada. Maka dari sisi belajar mazhab ya, dari sisi belajar mazhab, dari sisi ini lebih kuat dikarenakan dia ngambil dari ulama-ulama yang sudah menyimpulkan hukum. Ibaratnya itu kalau di dunia kampus ada profesor-profesor yang sudah lakukan penelitian, riset, kemudian mereka simpulkan hukum. Kita tinggal ngikut Pak Profesor ini ngomong apa. Ulama itu posisinya seperti itu. Ini lebih simpel, lebih sederhana ya dalam menjalankan suatu hukum. Dan ada manfaat yang kedua dari mengambil satu pendapat atau mengambil satu mazhab tadi ya. Terutama misalnya kita di Indonesia ini mazhabnya apa sih? Mazhabnya apa? Syafi'i. Ya, taruhlah kita pakai pendapat panjenengan yang mengatakan itu Syafi'i ya. Kita akan tahu perbedaan walaupun kita tidak mengambil pendapat itu. Sehingga kita tidak terlalu banyak, ya istilahnya kalau bahasa kasarnya terlalu banyak protes dengan pendapat ini ya. Misalnya ya, dalam membaca surat Al-Fatihah, jahar bismillah ataukah sir bismillah langsung pada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu nih, dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam matan takrib itu sebut surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Maka menurut ulama mazhab Syafi'i wajib. Oh, kok ini ada yang tetap baca? Oh, saya tahu ini perbedaan di sini. Saya nggak terlalu mempermasalahkan ini terlalu besar gitu ya. Tapi ada pendapat juga yang sebenarnya mungkin di kalangan kita itu tidak jadi pegangan, padahal itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ibu-ibu tolong nanti bedakan dua hal. Antara nutup aurat di dalam sholat dan nutup aurat di luar sholat itu nanti berbeda kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i. Ya, ini tidak disamakan kalau dalam pendapat mazhab ya. Kalau dalam pendapat mazhab itu aurat di dalam sholat itu sendiri, aurat di luar sholat itu sendiri. Baik, aurat di dalam sholat itu apa bu? Apa bu aurat dalam sholat? Bapak-bapak, untuk perempuan apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Baik, perhatikan wajah ibu yang boleh dibuka adalah wajah yang panjenengan itu basuh ketika wudhu. Gampangannya kayak gitu. Berarti di bawah dagu kalau berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i itu wajib ditutup. Sudah? Sekarang beralih ke aurat di luar sholat. Apa aurat di luar sholat? Kadang disalahpahami oleh orang, ya, kalau saya sebut ini salah paham ya. Karena kalau dalam mazhab sendiri itu yang mu'tamad adalah, pendapat mu'tamad itu artinya pendapat resmi mazhab, wanita itu wajib untuk menutup wajah. Kalimatnya wajib dalam mazhab. Cuma Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu sebutkan, ya menurut pendapat Syafi'iyah yang lainnya. Dan ini qaul yang bukan mu'tamad. Bukan mu'tamad berarti bukan pendapat resmi mazhab. Contoh pendapat yang pegang ini adalah dipegang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Dia sebutkan aurat wanita di luar sholat itu adalah seluruh tubuh tanpa kecuali. Nah, kenapa saya sengaja sebutkan ini? Kadang ada pendapat mazhab yang
kita itu nggak tahu kalau itu pendapat mazhab. Walaupun di negeri kita itu tidak diamalkan ini, tapi itu jadi pendapat mu'tamad namanya. Jadi dari satu sisi kita belajar satu pendapat dalam kalangan mazhab tertentu itu seperti ini, atau misalnya pelajar di Saudi itu belajar mazhab Hambali, karena nanti tahu backgroundnya masyarakatnya bagaimana, sehingga dia bisa satu kondisi dia bisa menyadari, oh ini ada yang berpendapat lain nih. Mungkin dia bisa pendapat itu dia pilih. Bahkan dalam mazhab sendiri itu nanti ada perbedaan-perbedaan lagi. Yang itu bisa jadi sampai 3 pendapat. Seperti misalnya hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau menurut kalangan Syafi'i itu 3 pendapat sejatinya. Ada pendapat yang mu'tamad itu fardu kifayah. Kemudian ada pendapat lain fardu ain. Ada pendapat seperti di matan takrib itu jadi sunnah mu'akkad. Nah, ini contoh. Kalau saya sendiri menilai atau menyarankan, ya karena ini juga kebiasaan para ulama dulu, untuk orang awam dia belajar satu pendapat dulu. Nanti ketika dia bisa merojikan karena dia punya alat, nah nanti dia kuatkan nanti dari sisi objektifnya, oh ini dari sisi dalilnya lebih kuat, oh ini dari sisi amar ini lebih kuat, ini dari sisi perintah lebih kuat, oh ini turun dari derajat perintah ke derajat sunnah, tidak sampai wajib. Nah, itu karena dia punya alat dalam masalah ini. Jadi posisikan diri kita 3 di sini ya. Kita itu mujtahid ataukah penuntut ilmu ataukah orang awam. Pandai-pandai memposisikan diri seperti ini. Jangan sampai kita itu orang awam memposisikan diri kita sebagai mujtahid. Ini blunder fatal. Kalau kita posisinya orang awam ya, kalau mau aman ya belajar terus, gali terus pelajaran. Kalau mau menyimpulkan hukum ya punya ilmu alat. Dia bahasa Arab, kuatkan terus sampai pada ilmu usul fikih, kaidah fikih, mustalah hadis. Dia punya ilmu alat untuk itu. Wallahu a'lam bishawab.